Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Putra Novrianto Katu dengan NIM 2001140028. Saya mahasiswa aktif kelas C semester 7 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan media pembelajaran berbasis IT yang saya desain menggunakan website Quizizzer. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara penggunaan media pembelajaran yang saya desain tersebut, harus tahu dulu apa itu media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu adalah alat bantu mengajar berupa wahana yang mengandung materi pembelajaran dan menyalurkannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga mampu untuk merangsang peserta didik agar dapat menyerap materi dengan baik. Nah, media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran adalah media pembelajaran yang berbasis IT. Artinya, media pembelajaran yang memungkinkan guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, serta memudahkan guru dalam memperjelas pesan atau informasi yang ingin disampaikan, sehingga pemahaman siswa terhadap suatu pembelajaran bisa meningkat. Media pembelajaran berbasis IT yang saya desain adalah media pembelajaran berbasis website Quizizzer yang merupakan website games edukasi yang bersifat naratif dan fleksibel. Website ini dapat dijadikan sebagai media evaluasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Pendidik dapat menggunakan website ini, kemudian kembangkan evaluasi melalui website Quizizzer sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Berikut cara penggunaan website Quizizzer. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media pembelajaran berbasis website Quizizzer. Yang pertama, kita masuk ke Google Chrome. Kita masuk menggunakan akun kita sebagai pendidik. Setelah itu tinggal kita kita browsing link Quizizzer dengan cara kita ketik https://quizizzer.com. Kemudian kita scroll untuk kita nanti pilih try for free. Setelah itu di sini ada dua pilihan, yaitu untuk siswa I want to play a game, dan juga untuk teachers atau guru I want to create or host a game. Nah, kebetulan karena kita adalah pendidik, maka tinggal kita pilih yang teacher I want to create or host a game. Nah, di sini apabila kita belum mempunyai akun, maka tinggal kita daftarkan dulu. Kita buat akun dengan cara kita masukkan username, alamat email, password, dan juga konfirmasi passwordnya. Tapi karena saya sudah punya akun, jadi saya akan masuk menggunakan akun yang telah saya buat. Nah, ini adalah beranda dari Quizizzer. Ada beberapa situs yang bisa kita pilih, yaitu Yours Game, ada Active Game, Question Bank, Make a Game, Public Game, Avatars, Reports, dan juga Upgrade. Nah, apabila kita mau buat game, maka tinggal kita pilih Make a Game-nya. Kebetulan karena saya sudah punya, jadi saya akan masuk menggunakan ke game yang sudah saya buat. Nah, ini adalah game yang saya buat, yaitu nama gamenya adalah Membantu Rusa Menemukan Jalan. Dengan beberapa pertanyaan yang telah saya buat, seperti yang ada pada gambar ini. Ini ada 10 pertanyaan yang saya sudah buat, dan ini akan saya berikan kepada peserta didik agar peserta didik dapat menyelesaikan permainan ini. Dan ini merupakan salah satu cara bagi saya untuk mengetahui
hasil belajar dari peserta didik, kemampuan hasil belajar mereka. Nah, karena ada 10 pertanyaan, maka di sini ada 10 titik, mulai dari start sampai dengan finish. Nah, kita akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membantu si rusa ini sampai ke garis finish. Dengan cara, kita akan memberikan permainan ini kepada peserta didik. Nah, di sini sudah ada link, direct join link, kemudian ada kodenya adalah 80808. Jadi, tinggal kita bagikan link dan kode ini. Apabila peserta didik masuk menggunakan kode, ya harus masukkan kode tersebut untuk masuk ke permainan ini. Tapi lebih gampangnya tinggal klik link, kemudian masuk dan mulai memainkan. Nah, sekarang kita akan coba masuk menggunakan layar dari peserta didik supaya kita bisa mengetahui bagaimana cara untuk memainkan permainan ini. Tinggal kita copy linknya. Ini seolah-olah kita bagikan kepada peserta didik. Nah, ini adalah tampilan dari tampilan dari layar peserta didik di handphone maupun laptop yang digunakan oleh peserta didik dalam menyelesaikan permainan. Di sini peserta didik akan memainkan game, dan di sini sebelumnya peserta didik harus memberikan nama dulu. Jadi saya ambil contoh, nama peserta didiknya adalah Randy. Setelah itu tinggal kita klik play. Nah, ini adalah tampilan dari layar peserta didik, baik itu dalam menggunakan laptop maupun menggunakan HP. Nah, di sini si Randy harus menjawab semua pertanyaan maupun pernyataan yang diberikan guru untuk membantu si rusa tadi sampai ke finish. Nah, ini adalah tampilan dari layar peserta didik. Namun ini adalah tampilan dari layar guru. Di sini sudah ada satu pemain, yaitu Randy. Itu disimbolkan dengan kepala rusa. Nah, kita akan kembali ke layar dari peserta didik. Di sini peserta didik harus menyelesaikan semua pertanyaan maupun pernyataan yang diberikan oleh guru. Nah, ini berupa pernyataan. Kita coba memainkan game ini seolah-olah kita adalah peserta didik. Gotong royong hanya berbentuk kerjasama fisik antar warga. Nah, rusanya sudah berpindah ke poin yang kedua karena pertanyaan atau pernyataan tadi dijawab dengan benar. Masyarakat di wilayah kabupaten cenderung lebih sering melakukan gotong royong secara fisik atau langsung. Nah, karena pernyataannya dijawab dengan salah, maka rusanya itu tidak akan bergerak. Tidak akan bergerak dari titik kedua ke titik ketiga. Apabila pertanyaan atau pernyataannya dijawab dengan benar, baru rusa itu akan berpindah. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan berikut. Gotong royong bukan hanya untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga untuk membantu salah satu warga. Bersama-sama mengumpulkan sumbangan untuk membantu warga lain yang tertimpa musibah merupakan salah satu bentuk gotong royong. Warga di wilayah kota lebih sering melakukan gotong royong yang bersifat material, misalnya mengumpulkan sumbangan demi membantu warga lain tertimpa musibah. Gotong royong tidak memandang latar belakang agama, etnik, strata sosial budaya, dan ekonomi. Gotong royong dapat membuat radikalisme dari dalam dan dari luar Indonesia tumbuh dengan subur. Kebiasaan bergotong royong dapat mencegah konflik di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk serta memiliki beragam suku dan bahasa. Nah, karena pertanyaan atau pernyataan tadi sudah dijawab dijawab semua, maka peserta didik tinggal klik continue question. Nah, ini merupakan
pertanyaan atau pernyataan, karena tadi ada 10 pernyataan tapi satunya itu karena dijawab dengan salah, maka akan diulangi lagi ketika semua pertanyaan atau pernyataan itu sudah dijawab. Jadi yang salah itu akan dijawab kembali supaya bisa melihat skor yang didapatkan oleh peserta didik. Ekonomi merupakan salah satu nilai yang digambarkan dalam kegiatan. Gotong royong dapat mempererat kebersamaan dan persaudaraan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini skor yang didapat oleh peserta didik adalah 70. Artinya nilai dari tugas ini adalah 70 untuk si Randy. Jadi Randy mendapatkan nilai 70. Kemudian di sini peserta didik juga bisa melihat nomor mana yang salah dalam mengerjakannya. Tadi Randy salah di nomor 2 juga. Kemudian nomor 9 dan juga nomor 10. Ya. Nah, di sini peserta didik juga bisa memberikan kepada guru emoji terkait dengan game yang sudah diselesaikan oleh peserta didik. Ya, seperti ini. Ini tampilan dari peserta didik. Sekarang kita kembali ke layar atau tampilan guru. Nah, ini tampilan dari layar guru, masih tetap sama. Di sini Randy sudah sampai ke finish dan skor yang tadi didapatkan oleh Randy adalah 70%. 70. Artinya nilai akhir dari permainan ini untuk Randy adalah 70. Jadi ini akan membuat peserta didik akan merasa senang karena dalam menyelesaikan suatu tugas itu dengan bermain. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan penggunaan media pembelajaran berbasis website QuizWizard. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan penggunaan media pembelajaran berbasis IT yang saya desain. Dalam hal ini adalah media pembelajaran berbasis website QuizWizard. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.